Kisah ini adalah kisah almarhum bapakku. Hari ini, hari Minggu, kami sekeluarga berencana berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Memang, kami sering ke rumah kakek dan nenek dari ibuku yang memang tidak terlalu jauh dari rumah, hanya beberapa kilometer. Kami sering diminta bantuan kakek dan nenek untuk membantu di ladang atau sawah. Pagi-pagi sekali kami sudah sampai ke rumah kakek dan nenek dengan diantar bapak menggunakan sepeda. Tapi kali ini bapak akan kembali lagi ke rumah karena ada pekerjaan. Ternyata bapak dimintai bantuan seorang saudara jauh di kampung sebelah. Pagi itu bapak seperti kurang bersemangat. Entah karena kurang sehat atau memang sudah firasat. Ibuku juga sempat membujuk bapak. "Ada apa, Pak? Kok makannya nggak kayak biasanya?" Ibu memperhatikan makan bapak yang tidaklah seperti biasanya. "Nggak apa-apa, Bu. Bapak agak ragu-ragu saja sama kerjaan ini." "Lah, emang ada apa, Pak? Bapak kurang sehat?" "Enggak, Bu. Nggak kenapa-kenapa kok. Bapak kalau nggak enak badannya, nggak usah dikerjain aja ya, Pak. Sudah di sini saja bantuin Mbah." "Lah, jangan toh, Bu. Tidak enak sudah dari minggu kemarin janji. Orangnya juga nungguin." "Ya sudah, Pak, kalau gitu. Tapi ini jamu telur kampung dulu ya, Pak, biar badan Bapak enak." Sambil menyodorkan 2 telur kampung dan gelas. Bapak hanya menerima dan sesegera meminumnya. Kemudian pamit berangkat. "Bapak berangkat dulu ya, Bu." "Iya, Pak, hati-hati. Kalau badannya nggak enak, istirahat saja, jangan diteruskan." Bapak mengangguk dan segera menggowes sepeda tuanya. Setelah melihat bapak berangkat, kami segera bersiap ke ladang Mbah, menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang dan membawa 1 kendi air minum. Kami semua cukup sibuk di ladang untuk memulai tanam benih jagung baru. Semua saudara ikut membantu. Menjelang duhur, kami disuruh Mbah untuk bersih-bersih, istirahat, sholat, dan makan bersama, kembali ke rumah Mbah yang tidak jauh dari ladang. Kami pun kembali ke rumah Mbah. Setelah sholat dan makan, rencananya kami akan melanjutkan pekerjaan di ladang. Kami semua istirahat sebentar di teras rumah Mbah sambil berbincang banyak hal. Beberapa saudaraku menanyaiku kapan dilaksanakan ujian nasional untuk SD kelas 6. Ya, waktu itu aku sudah kelas 6 SD. Sekitar sebulan lagi akan diadakan ujian nasional. Kedua kakakku pun sama. Mereka sudah tingkat akhir akan ujian nasional SMK dan SMP. Setelah berbincang, kami bersiap kembali ke ladang. Saat itu sekitar pukul 1:30 siang. Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Mbah menggunakan sepeda motor. Dia bernama Mas Kimen, alias saudara jauh bapak. Sepertinya dia juga datang dengan terburu-buru dan bertanya-tanya di mana ibu. Kami pun memanggilkan ibu yang sedang ada di dapur. Ibu keluar dengan terkopoh-kopoh, seolah ibu tahu kabar apa yang dibawa Mas Kimen. Wajahnya pun tampak cemas dan khawatir sekali. "Ada apa, Min? Ada apa kok kesini?" "Itu Lek Ki jatuh dari sumur." Ibu langsung duduk di bangku panjang yang ada di teras rumah. Air matanya mengalir deras. Aku dan kakakku pun sangat terkejut mendengar kabar ini. Segera bule kami menenangkan ibu dan mengusap baunya agar sedikit lega. "Ayo Lek, cepat disusul. Ayo bonceng pakai motorku." Ibu segera bangun, mengusap air matanya, mengambil sandal dan menggandeng adikku untuk ikut bersamanya. Tanpa sepatah kata pun, ibu membonceng motor Mas Kimen menyusul bapak. Aku dan kedua kakakku yang masih syok ditinggal begitu saja di rumah Mbah. Bule berusaha untuk menenang kami dan mengajak kami terus berdoa agar bapak baik-baik saja, walaupun kami tidak bisa membendung air mata. Sore hari aku dan kedua kakakku diantar salah satu bule pulang ke rumah naik bus. Di depan rumah sudah ada Pak D dan beberapa tetangga yang menunggu kami pulang.
Pak D berurusan pada kami. Bapak dibawa ke kota sebelah di salah satu pengobatan sangkal putung ternama, dan ibu akan menunggu bapak bersama adik kecilku di sana. Kata Pak D, mungkin bapak akan dirawat lama di sana. Kami hanya mengangguk tanda mengerti, walaupun kami tidak diberitahu kondisi bapak seperti apa. Untuk menjaga kami, nenek dan ayahku dimintai tolong untuk tinggal sementara di rumah. Walaupun akhirnya kami yang lebih menjaga dan merawat nenek daripada kami yang dijaga. Dan untung saja kami cukup mandiri. Bule Y atau adik termuda ibuku, dia juga bolak-balik ikut menjaga bapak di tempat pengobatan dan sering pulang melihat kondisi kami. Karena memang saat itu ibu benar-benar tidak bisa meninggalkan bapak walaupun sebentar. Bule Y rela berkorban bolak-balik dari Semarang ke kota pengobatan ayahku menggunakan bus antar kota. Padahal dari kota kami, kota tempat pengobatan bapak butuh minimal 3 jam bila menggunakan kendaraan sendiri. Bagaimana dengan bus kota yang lebih sering berhenti? Saat itu aku benar-benar sedih, karena saat akan ujian nasional tidak ditemani bapak dan ibu di rumah. Kakakku juga sering pulang sore karena mereka juga disibukkan dengan pelajaran tambahan untuk ujian nasional mereka. Cukup lama bapak berada di tempat pengobatan. Bahkan aku dan kakakku nyaris tak bisa ke sana. Aku cukup beruntung diajak sekali ke sana bebarengan dengan warga yang akan membesuk bapak dengan menyewa mobil angkutan kota. Itu pun karena mereka kasihan melihatku. Sampai di sana aku melihat bapak yang terbaring di ranjang kayu. Kedua kakinya dibalut dan nampak sangat besar. Masih terlihat seperti cairan merah darah merembes dari balutan itu. Karena masih harus sekolah, aku ikut pulang bersama warga. Sebulan lebih kami menunggu bapak pulang, berharap bapak sehat kembali. Bapak pun akhirnya pulang setelah hampir 1,5 bulan di tempat pengobatan. Tapi bapak belum benar-benar sehat. Bahkan bapak masih harus dipopong. Akhirnya bapak memang sudah pulang. Ya, walaupun kondisinya masih belum dikatakan baik, mungkin bapak ibu mengkhawatirkan kami, anak-anak yang di rumah. Dan juga biaya hidup di sana dan untuk di rumah kami juga sudah menipis. Ibu mengatakan juga penanganan di sana sudah tidak sebagus dulu yang orang-orang katakan, karena sudah ganti penerus baru. Dan kata ibu, bapak di sana dibiarkan cukup lama. Kakinya hanya dibalut dan sangga papan. Pernah satu ketika perban kedua kaki bapak menjadi berbau busuk dan mengeluarkan cairan kuning yang cukup banyak. Ibu sudah berkali-kali memanggil penanggung jawab pengobatan, tapi hanya mengatakan tidak apa-apa. Karena bapak mengeluhkan rasa nyeri yang dahsyat di kedua kakinya, ibu memberanikan diri membuka balutan perban. Alangkah terkejutnya, luka bapak malah memburuk, menjadi busuk, mengeluarkan nanah. Bahkan terdapat banyak belatung kecil pada lukanya. Ibu segera berlari, memanggil perawat pondok sangkal putung dan menunjukkan luka bapak yang seperti itu. Karena dirasa perkembangan pengobatannya kurang baik, ibu dan bapak memutuskan pulang ke rumah sambil mencari alternatif pengobatan lain. Ibu mengatakan cukup kecewa pada pemilik rumah yang meminta bantuan kepada bapak. Dari sekian tempat pengobatan, kenapa harus memilih di tempat itu yang sangat jauh dari kota kami? Sedang di kota kami ada banyak rumah sakit besar. Pengobatan alternatif juga banyak. Kenapa harus dibawa ke kota lain? Padahal kondisi bapak saat ini sudah sangat parah. Kedua mata kaki bapak hancur, tulang mata kaki sudah tak berbentuk dan mengeluarkan banyak nanah. Dan pada saat diajak ke sangkal putung itu, luka kaki bapak yang remuk itu hanya dibalut kain, sehingga darah masih rembes kemana-mana. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, bapak dibawa ke kota itu menggunakan mobil bak terbuka dengan kondisi separah itu dan kesakitan. Padahal ke kota itu butuh waktu minimal 3 jam. Coba bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Kedua mata kaki yang hancur dan dibawa jauh tanpa penanganan medis yang cepat dan tepat. Bukankah ke rumah sakit daerah hanya butuh waktu 10 menit? Kenapa aneh sekali dibawa ke kota lain yang begitu jauh? Kami sekeluarga merasakan kekecewaan ini tanpa bisa bicara banyak pada pemilik rumah.
Setelah bapak kembali ke rumah, bapak dan ibu mencari pengobatan lain ke rumah sakit daerah yang mengobati luka yang parah dan memanggil tukang pijit khusus tulang bapak. Karena untuk operasi tulang bapak tak ada biaya. Dari penuturan bapak ke ibu, bapak menjelaskan bagaimana bapak bisa terkena musibah ini. Seminggu sebelumnya, bapak memang sudah dimintai bantuan menguras sumur, memperdalam dengan menggalinya lagi supaya mendapatkan air mata baru bersama satu orang lagi, Pak Seno. Di kampungku memang banyak yang menggunakan air mata sumur, termasuk rumahku sendiri. Di saat musim kemarau, banyak warga yang menggunakan jasa kuras sumur agar air mata lebih banyak. Bapak memang kadang-kadang membantu saudara untuk menguras sumur. Oleh karena itu, bapak mengiyakan menguras sumur pada pemilik rumah tadi yang masih saudara jauh dari ibu bapak. Jadi bapak merasa tidak enak kalau menolaknya. Karena biasanya bapak memang hanya membantu menguras sumur saudara. Saat itu, bapak dibantu Pak Seno untuk menguras sumur. Bapak yang turun ke bawah untuk menggali lebih dalam dan Pak Seno yang berjaga di atas menarik tanah dari galian menggunakan katrol atau timba. Pekerjaan cukup lancar. Menjelang luhur, pekerjaan sudah selesai dan air mata mulai menggenangi sumur dengan cepat. Bapak segera naik ke permukaan agar tidak terkena air yang semakin tinggi. Tapi hanya tinggal meraih pinggir sumur dan keluar, tiba-tiba tangan bapak tidak dapat meraih pinggir sumur karena merasa kakinya ditarik sesuatu. Akhirnya bapak pun terjatuh kembali ke dasar sumur dalam posisi berdiri. Bapak hampir tenggelam. Air sudah sebatas leher bapak. Bapak segera berteriak memanggil Pak Seno. Pak Seno pun segera meminta bantuan pemilik rumah dan beberapa warga. Bapak dibantu naik ke atas menggunakan tali. Sampai di atas, bapak sudah mengeluarkan banyak darah. Mata kakinya hancur karena bapak jatuh dari sumur yang dalamnya kurang lebih 17 sampai 20 meter. Rata-rata sumur di kampungku minimal dalamnya 15 meter. Jika sudah dikuras beberapa musim kemarau, maka akan semakin dalam. Setelah diangkat dari sumur, bapak merasakan setengah sadar. Bapak hanya ingat diangkat dinaikkan ke mobil bak terbuka yang pada saat itu terik matahari pada puncaknya. Kembali ke bapak yang sudah pulang ke rumah. Beberapa hari setelah bapak pulang ke rumah, bapak minta dipanggilkan seorang tukang pijit yang rumahnya dekat dengan rumah ibunya bapak. Sebut saja namanya Mbak V. Mbak V ini bukan sekedar tukang pijit biasa. Ternyata Mbak V tukang pijit yang mendalami ilmu tertentu. Aku juga kurang tahu ilmu apa itu. Katanya dia bisa memijat, ya dari ilmunya itu. Mbak V bisa menerawang seseorang. Dia bahkan bisa memanggil makhluk halus dan merasuki dirinya sendiri agar bisa berbicara pada pasiennya yang dituju. Pertama datang ke rumah, Mbak V seperti tukang pijit biasa. Seorang wanita parubaya yang belum begitu tua. Mbak V memijit kaki bapak dan menerawang. Ia mengatakan, bapak jatuh bukan alami terjatuh, tapi karena ditarik oleh bangsa halus. Ibuku yang mendengar saat itu langsung terkejut. Karena penasaran, ibu bertanya kepada Mbak V. Maksudnya gimana ya mbah? Ditarik sama siapa? Ini ada makhluk halus yang tidak suka lalu menarik kaki suamimu biar jatuh. Masya Allah, lah kenapa kok gak suka dengan suamiku mbah? Salahnya apa kok sampai ditarik? Apa kamu mau bicara langsung sama makhluk halus ini? Aku panggilkan biar bisa langsung ngomong. Iya mbah, gak apa-apa. Ya sudah, tolong siapkan rokok berwarna merah ya bungkusnya. Ibu pun keluar sebentar untuk membeli rokok ke warung. Setelah mendapatkan rokok dan memberikan pada Mbak V segera memulai pemanggilan makhluk halus tadi. Sebelumnya Mbak V berpesan, jangan terkejut bila gelagat dan suaranya akan berubah, yang berarti makhluk halus itu sudah menguasai tubuhnya. Beberapa saat kemudian Mbak V tertunduk dan terdiam agak lama. Bapak dan ibu hanya diam untuk memperhatikan. Tak lama kemudian Mbak V mengambil rokok dan menyulutnya. Dari cerita ibuku, pandangan mata Mbak V seolah berubah menjadi tajam melihat bapak dan ibu. Ternyata Mbak V sudah dirasuki. Mbak V dirasuki seorang laki-laki tua bernama Mbak Darmo, nama samaran. Dan dengan suara keras dan serak membentak kepada bapak.
Anak kurang ajar, sudah tidak sopan malah ngundang orang tua sampai sini. Maaf mbah, permisi. Ini siapa ya? Maaf, suami saya nggak sopan gimana? Masuk ke tempatnya orang kok nggak permisi, asal masuk saja. Kurang ajar sama orang tua. Maaf mbah, saya niatnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu rumah mbah di situ. Sungguh mbah, saya minta maaf. Tidak, aku nggak terima. Aku mau nyawamu, atau kamu akan aku buat cacat seumur hidupmu. Maaf sekali mbah, anaknya masih banyak, masih kecil-kecil. Nanti siapa yang nafkahi? Dan tiba-tiba Mbah Vi setengah sadar. Tubuhnya seolah pulih, namun masih dirasuki Mbah Darmo. Jadi tubuh Mbah Vi seperti terdapat dua jiwa yang ada di dalamnya. Raga Mbah Vi sendiri dan raga Mbah Darmo yang merasukinya. Suaranya berubah-ubah menjadi suara Mbah Vi yang wanita berupaya dan suara Mbah Darmo yang laki-laki tua dan serak. Permisi mbah, saya ikut bicara. Orang ini tidak sengaja masuk ke rumah Mbah Darmo. Minta tolong mbah, dimaafkan. Anaknya juga masih kecil-kecil. Minta tolong sekali ya mbah, dia dimaafkan. Mbah V mencoba membantu bernegosiasi dengan Mbah Darmo. Tiba-tiba saja tubuh Mbah V terdiam. Kakinya berubah menjadi bersila yang tadinya mengangkat satu kaki seperti berjengang. Rokoknya juga sudah tidak dihisap lagi, hanya dipegang di tangan kirinya. Suara batuk tiba-tiba terdengar serak, seperti Mbah Darmo kembali menguasai tubuh Mbah V. Aku tak tahu kalau anak-anakmu masih kecil-kecil. Ini aku beri maaf. Besok lagi kalau masuk ke rumah orang, jangan lupa permisi. Terima kasih banyak ya mbah, terima kasih. Dirimu itu nak, kalau masuk kemanapun permisilah. Kalau mau mengerjakan pekerjaan apapun berdoa, jangan asal-asal saja. Iya mbah, maafkan kami mbah. Sebenarnya aku tak ingin menarik kamu. Aku mau menarik temanmu yang ada di atas. Ternyata dia punya tameng yang lebih kuat daripada aku. Iya mbah, maaf, saya mengakui saat itu pikiran saya kosong dan saya lupa berdoa. Biasanya saya juga selalu baca bismillah saat memulai apa saja. Ya sudah nak, sudah terlanjur begini. Aku juga tidak tahu. Besok aku bantu menyembuhkan kakimu pelan-pelan. Iya mbah, terima kasih. Karena ibuku agak penasaran sama Mbah Darmo ini, ibu memberanikan diri bertanya. Maaf mbah, kenapa rumahnya bisa di situ? Bukannya sumur itu yang punya si pemilik rumah? Mbah Darmo yang sudah tak marah sejenak terdiam dan mau bercerita. Jadi begini nak, dulu aku ikut berjuang. Aku ikut perang merebut kemerdekaan di negara ini. Saat itu ada tentara Jepang yang beroperasi di wilayah ini. Aku dan satu temanku bersembunyi di gua yang sekarang jadi rumah orang, dekat sumur, dekat sungai. Pas kami sembunyi, Jepang melemparkan bom dan guanya runtuh. Aku sama temanku mati di gua tertimbun tanah tanpa ada orang yang tahu. Lah, emang gak ada saudara yang mencari mbah? Zaman dulu, bila laki-laki keluar jadi pejuang, bila tidak pulang, pasti mati nak. Sudah tak perlu dicari, kalau dicari malah ikut tertangkap Jepang. Ya sudah nak, aku pulang dulu. Kasihan tubuh orang ini kalau lama-lama. Besok, setiap hari tak datang ke rumah ikut membantu menyembuhkan pelan-pelan kaki suamimu. Iya mbah, terima kasih. Sesaat kemudian tubuh Mbah Vi terdiam kembali. Kemudian dia tersadar. Wajahnya agak sedikit pucat. Dia kemudian meminta air putih untuk minum. Mbah Vi kemudian bertanya kepada ibu dan bapak, bagaimana tadi setelah Mbah Vi membantu bernegosiasi. Karena setelah itu Mbah Vi dikuasai penuh oleh Mbah Darmo. Maka ibu menceritakan semuanya kepada Mbah Vi. Mbah Vi hanya mengangguk dan tak mengerti, dan mengatakan mungkin Mbah Darmo akan benar datang setiap hari.
Mbah Wi juga akan membantu memijit Bapak rutin 2 kali seminggu. Setelah itu, hampir setiap hari menjelang atau setelah maghrib, di depan rumah pintu masuk sering tercium bau melati yang sangat tajam. Terkadang juga berbau rokok siong. Dulu ibu sering mengatakan, "Mbah Darmo datang mau memijat bapakmu, ayo sini pada masuk." Karena aku saat itu masih tidak paham apa yang dimaksud ibu, aku malah melihat keluar dan mencari seseorang yang disebutkan ibu. Tapi aku tak mendapati siapapun di luar rumah yang datang, hanya kadang mencium bau melati atau rokok tua. Setelah besar dan ibu bercerita tentang Mbah Darmo, aku baru paham kalau yang datang Mbah Darmo itu bukan seseorang, tapi hantu. Dalam waktu yang agak lama, Bapak baru bisa belajar berjalan lagi menggunakan alat bantu yang dibuatkan Pak D. Sampai akhirnya Bapak bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi jalannya menjadi pinjangan dan diseret pelan karena kedua kakinya Bapak hancur. Kakinya menjadi seperti besar dan tidak terlihat mempunyai mata kaki. Bila terlalu lama berdiri dan berjalan, kaki Bapak juga membengkak. Sampai akhir hayat Bapak tahun 2019 kemarin, kondisi kaki Bapak masih sama. Semoga Bapak diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin.